Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita ketemu di mata kuliah e-commerce ya. Untuk pertemuan awal, saya akan berikan deskripsi atau gambaran tentang mata kuliah ini. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah tentang e-commerce itu ya, kemudian tentang teknologi e-commerce, keuntungan e-commerce, batasan e-commerce, dan tipe-tipe e-commerce. Apa sih konsep dan definisi dari e-commerce? Ya, e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Jadi intinya adalah yang dibilang sebagai e-commerce itu adalah sistem yang harus menggunakan internet ya, atau menggunakan jaringan komputer. Nah, e-commerce didefinisikan secara perspektif sebagai komunikasi, proses bisnis, layanan, online, kolaborasi, dan komunitas. Oke, yang namanya e-commerce pasti tidak lepas dari e-business ya. Nah, kita akan bahas sedikit. E-commerce itu mencakup segala kegiatan jual beli dan pertukaran informasi bisnis secara elektronik termasuk internet. Sedangkan e-business dia memiliki definisi yang lebih luas dari e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah bagian dari e-business ya, mencakup segala aspek yang ada di dalam e-commerce plus bagaimana cara menjalankan bisnis, proses internal dalam organisasi. Oke, kita bahas sedikit tentang definisi e-business ya. E-business ini lebih luas dari e-commerce karena di dalamnya tidak hanya pembelian dan penjualan saja tentang barang dan jasa, tetapi ada juga layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, mengelola transaksi elektronis di dalam organisasi. Apa saja teknologi di dalam e-commerce? Oke, di sini yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, ada sekitar 3 teknologi di dalam e-commerce. Yang pertama adalah electronic market, yang kedua adalah ED atau electronic data interchange, kemudian internet commerce ya. Nanti ini akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Electronic market ya, sedikit dijelaskan aja di sini. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan dan menyajikan penawaran dalam suatu segmen pasar yang menyebabkan pembeli dapat membandingkan harga, kemudian pembeli dapat membuat pilihan pembelian. Nah, sedikit nanti ID yang akan saya jelaskan di sini, ID atau Electronic Data Service ya. ID ini adalah sistem standar di mana dia di dalamnya itu ada pengkodean transaksi perdagangan. Jadi memungkinkan adanya komunikasi langsung dari komputer ke sistem komputer yang lain antar organisasi. Pengguna ID meniadakan perlunya penggunaan faktur pemesanan dan tagihan dalam bentuk hard copy, menghindari adanya penundaan dan kesalahan dalam penanganan berkas-berkas hard copy. Jadi ID ini yang sekarang banyak dipakai sudah berbentuk elektronik ya, data elektronik, jadi tidak atau meminimkan dan tidak menggunakan yang bentuknya hard copy ya. Internet commerce, pengguna internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan iklan, penjualan produk dan jasa. Sekarang perlu adanya internet commerce ini. Nah, nanti ke depan saya akan menugaskan untuk kalian membuat ini ya. Keuntungan dari e-commerce ya. Pertama, bagi organisasi atau penjual, membuat pasar nasional ataupun internasional akan semakin mudah dicapai. Kemudian menurunkan biaya proses, distribusi, dan pengumpulan informasi. Sedangkan bagi konsumen atau pembeli, keuntungan e-commerce adalah akses yang sangat luas. Kita sekarang menggunakan World Wide Web atau WWW itu ya, terhadap sejumlah besar produk dan jasa. Lalu home shopping dan delivery kita lebih mudah. Batasan dari e-commerce secara teknis belum ada standar keamanan transaksi.
masih banyak yang kejahatan ini ya di dunia elektronik commerce. Kemudian kurang bandwidth untuk koneksi, mahal biaya akses. Sedangkan secara non teknis, persepsi bahwa e-commerce itu tidak aman. Kemudian legal issue yang belum pasti atau ketidakjelasan hukum. Tipe-tipe dalam e-commerce, nah, nanti kalian harus bisa membedakan ini termasuk tipe e-commerce yang mana gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang mengelompokkan, ada yang 5 buah, ada yang 6 buah, tapi secara umum yang harus kita tahu ada sekitar 5 ini ya. Ada collaborative commerce, C-commerce, ada business to business, ada business B2C atau business to customer, ada C2B, ada customer to business, ada C2C, customer to customers. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan ini termasuk yang mana, tipe e-commerce yang mana. Di studi kasus nanti akan saya tugaskan ini ya. Nah, tambahannya itu ada mobile commerce dan nanti ada e-government, ya lain-lain nanti ada ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, thank you untuk pertemuan awal di e-commerce ini. Saya rasa cukup. Jadi secara garis besar satu semester ini kita akan membahas tentang bagaimana e-commerce. Nanti kalian saya harapkan bisa membuat sendiri ya, dan bisa sesuai nanti di realnya untuk kemajuan yang sekarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.